Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bid-du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا حاملين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berbagai macam karunia yang diberikan kepada kita yang patut kita syukuri. Atas kesempatannya hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Tidak hanya untuk melaksanakan sholat saja, tidak hanya untuk menerima nasihat-nasihat dari khatib, tapi lebih jauh lagi adalah hari ini adalah kesempatan ijabahnya sebuah doa. Dan di antara terkabulnya doa itu adalah di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini doa yang terkabul adalah ada waktu-waktunya tertentu. Maka ibadah itu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuknya ibadah harus ada sikap-sikap yang harus kita ketengahkan. Bukan hanya kita melontarkan keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik doa itu adalah adanya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di hari Jumat ini mari kita tingkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita. Karena dengan ketakwaan itu kita bisa semakin termotivasi, semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum meninggalkan apa yang dilarangnya dan wajib melaksanakan apa yang telah disyariatkan kepada kita, yang telah dibebankan kepada kita, apakah dalam bentuk ibadah ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang dikategorikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai permintaan yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menurut pandangan kita sudah baik apa yang dipintakan atau diinginkan, dimohonkan kepada Allah, pandangan kita sudah baik. Namun permintaan itu bisa jadi tidak baik atau dipandang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ukuran baik ini, maka diketengahkan suatu sikap yang telah dicontohkan oleh para nabi kita. Bagaimana sikap seorang hamba ketika kita berdoa, bukan hanya berniat untuk ibadah dengan berdoa, bukan hanya untuk meminta pertolongannya, tetapi ada salah satu sikap yang diketengahkan, diteladani dari para nabi. Bagaimana sikap itu? Yaitu tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keinginannya, tidak ada rasa kecewa. Itu yang diketengahkan oleh para nabi-nabi kita. Lebih jauh lagi, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tauladan dari para nabi kita terdahulu, bagaimana mereka
ketika berdoa, bagaimana mereka menengadahkan tangannya dan hatinya dan ketundukan diri dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sikap, salah satu sikap yang tadi dikenakan dan tidak pernah kecewa apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejadian-kejadian ya yang tidak sesuai dengan keinginan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan para hamba-hambanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya keinginan satu saja yang tidak pernah terkabul sampai usianya lanjut usia. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qala Rabbi inni wahana admu minni wasta'ala ar-ra'su syai'an wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'atika rabbi syaqiyya. Ia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Zakaria mengawali doanya dengan pernyataan, sebuah sikap bahwa beliau tidak pernah merasa kecewa terhadap semua pemberian dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu usianya telah usia lanjut. Tulang-tulangnya telah rembok, telah lemah sehingga sangat sukar untuk berdiri. Dan rambutnya sudah penuh dengan keputihan, dengan uban, dengan tanda tanya ketuaan itu. Artinya beliau telah melewati kehidupan yang begitu panjang, tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginan tidak terkabul, tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa atas keputusan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Kemudian lebih dekat lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata kepada kaumnya bahwa beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berharap tidak menunjukkan kekecewaan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maryam difirmankan, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'a rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim telah berjuang untuk mengajak kaum dan keluarganya kepada jalan keimanan. Tetapi sikap kaum dan keluarganya justru menolak ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim juga telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongannya, untuk meminta bantuannya supaya kaumnya dan keluarganya bisa diajak ke jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian, kaumnya dan keluarganya, bahkan ayahnya sendiri tetap saja tidak mau mengikuti ajakannya. Terhadap kehendak Allah itu, Nabi Ibrahim tidak pernah kecewa, walaupun tidak berhasil mengajak kaumnya dan keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria ini telah mencontohkan kepada kita bahwa mereka tidak pernah kecewa atas keputusan-keputusan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kita sebagai hamba yang berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, berusaha untuk
meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang jiwa sifat manusia adalah sering kecewa terhadap keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini telah dicontohkan oleh para nabi bahwa ketika kita berdoa tidak akan kecewa apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kecewa terhadap jawaban Allah dan doa mereka, seringkali kita lupa bahwa pemberian Allah jauh lebih banyak daripada yang mereka minta. Bahkan ada banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa kita minta. Mereka hanya fokus pada apa yang dipintanya dan mereka dapatkan di tengah hamparan pemberian Allah ini yang telah mereka dapatkan. Jadi ketika kita minta tidak dikabul, tetapi yang kita tidak minta terkabul sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Ada hadis yang mengatakan, terjemahannya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika doa kita tidak terkabul ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan ketika doa kita tidak terkabul. Kemungkinan yang pertama adalah doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya. Kemudian kemungkinan yang kedua, Allah tidak mengabulkannya doa mereka, tetapi dijadikan sebagai tabungan pahala di akhirat. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah Allah jauhkan darinya keburukan yang setimpal dengan doanya. Jadi itu 3 kemungkinan ketika kita berdoa, apakah itu langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala? Ketika tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan kedua itu dijadikan sebagai amal ibadah, sebagai tabungan pahala di akhirat nanti. Dan kemungkinan yang ketiga adalah diganti doa itu dengan hal yang setimpal. Yang tadinya kita akan celaka atau berbuat kemaksiatan, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantinya doa itu dengan keselamatan diri kita ketika kita melaksanakan kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu orang-orang yang beriman dan mengenal Allah dengan baik tidak akan pernah kecewa dalam doanya. Mereka tetap meminta kepada Allah dengan mengiba-iba, merendahkan diri serendah-rendahnya, memasrahkan pengabulannya kepada Allah. Jadi kita tetap, walaupun keinginan kita, harapan kita ingin dikabul, tetapi kita serahkan pengabulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu contoh lagi ketika Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa? Di dalam surah Al-Qasas ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini adalah doa Nabi Musa yang ada keinginan sesuatu kebaikan yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini mengatakan bahwa apapun kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kalimat yang diucapkan Nabi Musa merupakan permohonan sekaligus ungkapan syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan sulit pun Nabi Musa tetap mampu menunjukkan rasa syukurnya. Ini adalah contoh-contoh teladan kita dari para nabi ketika kita berhadapan dengan Allah, melontarkan keinginan-keinginan kita, kebutuhan kita dengan berdoa, dengan harapan kita bisa terkabul, tapi di balik itu adalah
bagaimana sikap kita berdoa, yaitu tidak pernah kecewa atas keputusan yang diberikan Allah Subhanahu kepada orang yang sedang berdoa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berdoa kepada Allah, ini adalah sikap kita sebagai al-fakir. Jadi sangat butuh. Al-fakir ini lebih miskin ya, lebih dari hal miskin, jadi lebih membutuhkan daripada orang-orang yang miskin. Jadi al-fakir itu sangat membutuh. Jadi kita berdoa sangat butuh sekali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan butuhnya itu menunjukkan kita adalah sangat bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, tetapi pengabulannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah